Selanjutnya, pemaparan materi oleh calon guru penggerak Angkatan 9 oleh Ibu Dewi SPD dari SMP Baitur Rahmah. Kepada Ibu, waktu dan tempat dipersilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada MC kita yang telah memberi kesempatan pada saya untuk memaparkan materi untuk penerapan budaya positif yang ada di sekolah kita ini. Kalau untuk memulai pemaparan materi, mungkin kita sedikit melakukan ice breaking dulu. Kita speaking dulu dari lihat di Bandung. Ya, oke. Satu jari kanan, satu jari. Ya, akan dibantu oleh Bu Des. Silakan Bapak Ibu, mohon berdiri semuanya. 1, 2, 3. Satu jari kanan, satu jari kiri. Jika digabungkan, jadilah jembatan panjang. 2 jari kanan, 2 jari kiri. Jika digabungkan, jadilah kamera cekrek. 3 jari kanan, 3 jari kiri. Jika digabungkan, jadilah menara tinggi. 4 jari kanan, 4 jari kiri. Jika digabungkan, jadilah kelinci lompat. 5 jari kanan, 5 jari kiri. Jika digabungkan, ayo tepuk tangan. Oke, terima kasih Bu Des. Alhamdulillah, ice breaking kita memecahkan suasana sudah kita laksanakan. Mudah-mudahan Bapak Ibu matanya tidak mengantuk ya. Oke. Terima kasih juga bantuan Ibu Kepse kita yang mau bekerja sama dengan kita semua. Oke, Bapak Ibu, bisa kita mulai? Bisa. Oke, baiklah. Perkenalkan, nama saya Dewi, singkat padat, cuma 4 huruf, ditambah gelar sedikit SPD. Ya, saya berasal dari SMP Baitur Rahmah dan hari ini saya diberi kesempatan bekerja berkolaborasi dengan Sekolah Bu Des dalam hal memaparkan materi dalam menerapkan budaya positif yang ada di sekolah. Baiklah, untuk melihat jauh apa saja yang akan kita bahas hari ini, coba kita lihat. Coba Bu, oke. Ada 7 poin yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama tentang perubahan paradigma. Yang kedua, tentu saja tentang disiplin positif yang akan kita bahas. Ketiga, tentang nilai-nilai kebajikan. Dan yang keempat, tentang kebutuhan dasar manusia. Kelima, tentang motivasi dari perilaku manusia itu apa saja. Dan yang ketujuh, tentang posisi kontrol seorang guru. Dan yang keenam ya, tentang keyakinan kelas. Dan yang terakhir, tentang segitiga restitusi. Oke. Alright. Ada sedikit ya. Terima kasih Ibu. Baiklah, untuk pertama kita akan membahas tentang perubahan paradigma baru. Apa aja itu yang paradigma baru itu? Nah, di sini dalam pembelajaran menghadapi abad 21 ini, jadi kita diadakan sebuah pembaruan ya, yang telah dicanangkan oleh Menteri kita Pak Nadiem Mas Nadiem Mukarim tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Apa itu? Pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi. Sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya
berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, apa saja itu yang masuk dalam profil pelajar Pancasila tersebut? Ada sekitar 6 dimensi yang akan kita capai oleh peserta didik kita nantinya. Harus memiliki yang namanya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Itu yang utama sekali. Yang kedua, memiliki mandiri namanya, ya. Kemudian berkebinekaan global, dan dimensi yang keempat bergotong royong, dan yang keenam, yang kelima bernalar kritis, dan yang keenam adalah kreatif. Jadi 6 dimensi ini harus dimiliki oleh peserta didik kita saat mereka tamat nantinya. Pada 3 tahun di SMP dia mempelajari materi dan sikap profil pelajar Pancasila ini sudah ada dalam diri mereka. Ya Bapak Ibu ya. Oke, sekarang kita masuk yang kedua. Disiplin positif. Disiplin positif termasuk salah satu dari budaya positif yang ada di sekolah. Sekarang saya ingin tahu, budaya positif yang ada di sekolah kita ini apa saja Bapak Ibu? Ya, Bude? Nah, ya, coba. Oh, budaya positif yang sudah ada di sekolah kita di sini yaitu adanya 5S. 5S. Salam, senyum, sapa, santun, sopan. Oke, ya, itu salah satunya budaya positif kita ya, sebagai pembiasaan setiap hari. Apalagi ibu-ibu yang ada di sekolah kita ini? Contohnya, yang budaya positif itu apa aja? Apakah disiplin masuk nggak budaya positif? Oke. Kalau misalnya di dalam kelas, budaya positif apa yang kita kembangkan sebagai pembiasaan? Ya, Ibu. Terima kasih Bu Dewi. Ya. Yang telah kami laksanakan di sekolah ini masuk jam 7. Ya. Kemudian ada kegiatan di luar dulu. Misalnya kalau hari Senin kita upacara, Ya. terus lagi hari Selasanya itu senam, Rabu senam, Kamis juga senam, Jumat kultum, kemudian hari Sabtu itu senam dan literasi kan. Ya, ya. Kemudian yang kami biasakan di sini, anak-anak setelah selesai kegiatan di luar, anak-anak disuruh masuk ke dalam dan masing-masing guru kelas menunggu di pintu. Menunggu di pintu, anak-anak itu berbaris masuk ke dalam. Kemudian bagaimana kita berusaha untuk mendekatkan diri jiwa anak ini kepada gurunya. Mungkin anak itu mungkin bersalaman, mungkin dia tos gitu. Mungkin dia berpelukan dengan gurunya atau kodenya begini. Jadi mana dia yang mau? Itu tujuannya supaya guru dekat ke siswanya, siswa dekat ke gurunya, sehingga pembelajaran itu menyenangkan. Yang pertama jiwanya dulu kita raih. Nah, itulah yang kami cobakan di sini. Mudah-mudahan untuk berikutnya juga seperti itu. Nah, mungkin itu saja Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali ya. Kita beri aplaus dulu untuk Ibu Tepsi kita, dan sebagai nantinya contoh untuk sekolah lain juga. Hal yang sama juga kita terapkan juga di sekolah kami, seperti pembiasaan 5S tadi ya Ibu, sebagai salah satu contoh budaya positif yang ada di sekolah. Ada senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Dan tadi saling merangkul satu sama lain untuk adanya pendekatan antara guru dengan murid di awal masuk sekolah, sebelum dia masuk ke kelas. Oke, itu salah satu contoh sangat menginspirasi sekali. Mudah-mudahan nanti sekolah lain juga bisa mengambil hal positif yang ada di sekolah kita ini ya Bu ya. Oke, dan tunggu dulu Ibu. Di sini kita fokus juga nanti ada kata disiplin positif itu apa saja. Nah, kata disiplin berasal dari kata disiplin yang dalam bahasa Inggrisnya artinya belajar
disiplin yang mengacu pada disiplin diri, memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Saya yakin murid-murid kita yang ada di sekolah ini telah melaksanakan yang namanya disiplin positif. Oke, jadi datang tepat waktu jam 7 baru berbunyi dan lakukan pembiasaan. Oke, di sini tujuan dari menerapkan disiplin positif adalah menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik kita untuk melakukan hal yang sifatnya positif tadi tanpa adanya reward atau imbalan. Nah, oke, ya Bu ya. Jadi tujuan dari sebagai pendidik nantinya adalah untuk menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang sifatnya universal. Universal itu menyeluruh. Ya, dan memiliki motivasi intrinsik. Apa itu motivasi intrinsik? Motivasi yang ada dalam dirinya. Ya, motivasi yang ada dalam diri siswa itu sendiri untuk merubah perilaku ke arah yang lebih baik. Kalau motivasi ekstrinsik itu masih berada di luar sifatnya, mengharapkan imbalan, penghargaan ataupun karena takut dengan hukuman. Oke, selanjutnya kita bahas apa saja yang nilai-nilai kebajikan tersebut yang ingin dicapai oleh peserta didik kita. Ya, kalau yang nilai-nilai kebajikan berdasarkan yang ada di kurikulum kita yang sudah ditetapkan oleh Menteri Pendidikan kita, itu ada namanya profil pelajar Pancasila. Jadi ada 6 dimensi yang akan kita capai ya untuk peserta didik kita. Itu yang akan kita harapkan peserta didik nanti mencapai yang namanya nilai kebajikan itu beriman ya, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kalau di sekolah kita ini ada ya Bu ya, dimensi 6 ini dalam penerapannya dan kegiatan sekolah. Contohnya apa itu? Contohnya di sini. Ayah, ibu yang belakang. Apa Bu? Baiklah, sebelum masuk kelas kami melaksanakan doa bersama. Ya, oke, itu dia ya. Menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Ya, berdoa saat mulai pelajaran. Ada lagi yang setelah PBM ada enggak? Untuk penerapan dari supaya anak didik kita ini beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, selain berdoa saja gitu. Ayo kita bersemangat ibu kita ini ya. Ya, oke. Harus tahu ya. Baik Bu Dewi, setelah yang disampaikan oleh Ibu Melan tadi, Ya. mungkin di sini kami juga menerapkan itu sholat berjamaah Ya. bersama. Iya, itu dia. Mungkin kalau duhanya bergantian karena musolanya kecil, kemudian sholat berjamaah kami lakukan juga tergantung nanti jadwal dari guru agamanya nanti. Iya. Mungkin demikian saja Bu Dewi. Terima kasih Ibu. Jadi ada yang namanya sholat berjamaah ya Bu ya, sholat duha masing-masing, zuhur berjamaah, asar berjamaah. Itu juga kita lakukan di sekolah kita. Berarti kita hampir sama ya Bu ya, program kegiatan untuk yang dimensi beriman bertakwa tadi. Ya. Kemudian mandiri sifatnya. Jadi targetnya nanti pelajar tadi mandiri. Mandiri dalam hal apa dia? Ada yang tahu nggak? Misalkan mandiri mereka dalam, kalau di SD ini dia mandiri, pertama sekali dia bisa memakai pakaiannya sendiri. Ya. Kalau anak kelas 1 dia tidak dibantu oleh mamanya lagi, dia harus sudah bisa memakai pakaian seragamnya sekolah sendiri. Iya. Oke. Terima kasih Bu Des, itu sangat bagus penerapannya ya. Jadi harapannya siswa kita udah mandiri dalam melakukan yang sifatnya menjadi tanggung jawabnya sendiri. Oke. Dan kalau di SMP tentu saja itu sudah terlaksana ya Bu ya. Cuma sedikit mungkin mandiri dalam hal melakukan aktivitas yang sifatnya melakukan ya tugas-tugas yang harus mereka yang mengerjakan lagi di SMP ini. Kalau SD mungkin masih dituntun ya Bu ya. Oke. Kemudian yang ketiga, berkebinekaan global. Jadi dia berpikiran berwawasan luas ya dalam dalam menerapkan pengetahuan yang dia miliki. Oke, kalau di SD mungkin masih sifatnya dia masih belum materinya masih yang hal yang sifatnya masih
yang biasa-biasa saja ya. Tapi kalau mungkin di SMP kita udah ada pembaruannya membandingkan budaya luar juga sudah kita mulai gitu. Kemudian yang keempat bergotong royong. Dimensi bergotong royong ini sudah banyak kita terapkan di sekolah. Kalau di sekolah saya itu kita melakukan gotong royong setiap minggu, sekali seminggu kita buatkan jadwalnya. Setiap Rabu 15 menit di awal kita lakukan goro bersama namanya. Semua gimana selain Semen gober iya, iya bersama guru bersama. Iya, jadi setiap Rabu kita lakukan goro bersama. Begitu juga di sekolah sebelum ini ya Bu ya. Apakah penerapannya itu masing-masing kelas melakukan goro di kelasnya atau keluar kita bawa ya? Keluar kelas. Oh ya, jadi masih istilahnya tidak dibiarkan bebas itu aja ya Bu ya. Ya kalau biarkan bebas saja anak mungkin ada yang berdiri atau apa gitu. Pasti kita beri pemantauan ya Bu ya. Oke, berarti sudah ada kita mulai melaksanakan yang namanya bergotong royong. Tahapnya pembiasaan sudah berkembang atau udah budaya ini yang gotong royong ini? Sudah budaya. Sudah budaya Bu ya. Jadi itu sudah rutinitas kita sehari-hari. Dan kemudian lanjut bernalar kritis. Jadi diharapkan siswa kita ini memiliki yang namanya nilai-nilai bernalar kritis dalam diri anak tadi. Kalau di SD mungkin udah mulai berdiskusi ya Bu ya. Udah ya, oke. Udah mulai diarahkan untuk memiliki mengeluarkan ide-ide sendiri dalam mengatasi sebuah masalah. Oke. Apalagi di SMP, kami di SMP juga sudah melatih siswa kita dalam hal memiliki berdiskusi antar kelompok dan memberikan ide-ide yang positif. Selanjutnya kreatif. Jadi diharapkan nanti peserta kita ini memiliki dimensi yang kritis ini, kreatif ini. Kreatif kalau kita tidak memandunya, nah ini mungkin tidak akan muncul daya kreativitasnya. Ya, diharapkan siswa kita itu 6 dimensi ini sampai dia tamat, kalaupun dia di SD nanti sudah memiliki yang nilai-nilai yang sifatnya kebajikan universal ini sudah ada dalam diri peserta didik kita. Jadi di SMP nanti melanjutkan saja lagi. Dan kalau menurut yang IBO Prime Years Program itu ada nilai kebajikan itu berupa toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, dan sampai dengan komitmen. Dan terakhir itu nilai kebajikan itu dapat dipercaya, yang sifatnya life skill suatu saat nanti mereka butuhkan, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, kemudian memberikan yang terbaik dari diri. Nah, itulah nilai kebajikan yang harus ditanamkan dalam diri peserta didik. Selanjutnya materi yang keempat, kita membahas tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia merupakan segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan, dan semua usaha yang terbaik kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kalau kebutuhan dasar seseorang tidak terpenuhi, akan berakibatkan negatif yang muncul dalam diri seseorang. Apalagi ini kebutuhan dasar tadi menyangkut peserta didik kita. Kalau tidak terpenuhi ya di rumah, di sekolah dia akan memperlihatkan hal yang tidak baik. Ya, apa saja kebutuhan dasar itu? Contoh, silakan Ibu. Ada 5 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh seseorang. Antara lain, 1, bertahan hidup. Kalau dia tidak makan, tentu saja tidak akan ada tenaga untuk mengikuti PBL. Dan itu akan berakibatkan apa? Kalau seorang siswa kita tidak makan dari rumahnya, nah sakit perut, dan di dalam kelas apakah dia akan fokus belajarnya? Tidak, dia bahkan cuma tidur saja
Atau mungkin karena ada sakit perut, kita kirim dia ke UKS untuk diobati dulu. PBM tidak jalan. Nah, jadi itu kebutuhan dasar manusia yang pertama itu harus dipenuhi. Tentu saja harus dari keluarganya terlebih dahulu. Dipersiapkan anak tadi. Jadi mohon bantuan dari kita juga untuk mengingatkan orang tuanya akan hal tersebut. Ya Bu ya. Dan kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima dan kasih sayang ini kalau tidak didapatkan di rumah, di sekolah dia akan mencari perhatian, baik dengan guru atau dengan temannya. Apa yang akan dilakukannya kalau dia nggak dapat perhatian dari orang tua? Kalau di sini pernah terjadi tidak? Ya, Bu Dex. Pernah Bu Dewi, mungkin kalau dari rumah mereka tidak mendapatkan perhatian dari orang tua, di sekolah itu dia akan mencari perhatian dari gurunya. Dia akan melakukan hal-hal yang menarik perhatian guru atau perhatian temannya agar mereka itu mendapatkan kasih sayang dari guru. Iya, oke, itu dia. Akibatnya pelajaran tidak. Akibatnya pelajaran tentu tidak terlaksana dengan baik karena kita menyelesaikan masalah-masalah yang mereka buat sendiri. Bisa jadi dia akan mengganggu teman sebelahnya untuk mencari perhatian dari gurunya tadi. Nah, dia akan merasa saya ini tidak memperoleh apa yang didapatkan orang lain itu. Kalau dia orang istilahnya temannya dapat kasih sayang, dia enggak, dia akan mencari perhatian di sekolah. Dan akibatnya dia mungkin akan terjadi kenakalan di dalam kelas tadi. Dan selanjutnya penguasaan. Kebutuhan dasar manusia yaitu salah satunya yang ketiga itu penguasaan. Apa itu penguasaan? Penguasaan di sini berarti rasa memiliki yang tidak dia miliki di rumah, yang tidak terpenuhi nanti di sekolah, dia akan melakukan hal yang negatif, akan melenceng. Contohnya apa itu? Kalau kita gambarkan ke siswa kita, misalnya dalam hal mungkin HP dia lihat teman di rumah dia memiliki HP, sedangkan dia tidak. Apa yang akan terjadi? Kalau di sekolah, adakah dia akan fokus belajar nantinya? Sementara temannya merasa bangga dengan apa yang dia miliki, sedangkan dia tidak punya. Ada nggak rasa iri hati yang akan muncul? Nah, itu dia. Jadi motivasi dia karena kebutuhan dasar tadi tidak terpenuhi, dia akan mencoba mungkin hal yang negatif akan muncul. Bagaimana caranya saya supaya bisa memperoleh apa yang dimiliki orang lain? Jadi tindakan-tindakan yang tak terduga akan terjadi kalau anak tadi tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya tadi. Nah, gitu. Kemudian kebebasan. Kebutuhan dasar yang keempat itu kebebasan. Anak di rumah kalau tidak ada kebebasan dimiliki, contohnya apa itu? Di sekolah dia akan membuat dirinya merasa bebas dan melakukan hal apa saja. Contohnya apa itu? Pernah nggak terjadi di SD kita ini? Ada anak itu di rumah dia terkekang, tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh kemana-mana. Dan di sekolah, pas dia merasa diberi kesempatan untuk pergi ke sekolah dari jam 7 sampai jam 12, setelah itu apa yang terjadi? Di sini Bu Dewi ada masalah kebebasan di situ. Ya. Mungkin mereka itu terkekang di rumahnya. Jadi di sekolah ini mereka akan melampiaskan apa yang mereka terkekang tersebut. Contoh, di rumah mereka tidak boleh berkelahi. Mungkin mereka itu di sekolah itu mereka akan berkelahi dengan temannya, melampiaskan keinginan-keinginan. Oke. Jadi itu salah satu dampak dari kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi yang keempat tadi. Dan terakhir, kesenangan. Kebutuhan kesenangan itu dimiliki oleh semua orang ya, merasa bahagia. Kalau di rumah dia tidak merasa bahagia, apa yang terjadi di sekolah? Dia akan murung karena mungkin ada yang tidak enak yang dia bawa ke rumah, dan datang ke sekolah cuma menung-menung saja, murung, dan tentu saja berdampak pada proses pembelajaran tadi. Dia tidak akan mengikuti dengan baik, kadang cuma malas-malasan aja, tidak fokus dengan materi, dan tidak mau mengerjakan apapun. Itu termasuk kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Oke, oleh sebab itu kita lanjut. Dan
Yang keenam terakhir adalah dua terakhir, motivasi perilaku manusia. Seseorang berperilaku itu penyebabnya ada 3, Bapak Ibu. Ada yang datang dalam diri sendiri, motivasi intrinsik namanya. Ada yang berasal dari luar. Seperti tadi, saya ke sekolah karena saya mengharapkan ada sesuatu gitu. Nanti saya dapat uang jajan. Itu motivasi dari dalam atau dari luar? Dari luar. Karena ada imbalan atau penghargaan. Tapi kalau dari dalam dia akan ya betul itu, dari dalam diri sendiri karena ingin mencapai suatu nilai kebajikan tadi. Dah. Coba kita perhatikan, motivasi intrinsik itu bedanya dengan motivasi ekstrinsik apa saja, seperti yang sudah digambarkan tadi. Untuk yang ekstrinsik salah satunya untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Kita datang ke sekolah nih, takut saya nanti kena hukuman nih sama bapak nanti, saya harus datang ke sekolah. Berarti itu ekstrinsik karena takut hukuman. Jadi kita dihindarinya untuk supaya tidak kena hukuman. Jadi itu motivasi intrinsik. Sedangkan selanjutnya misalnya saya sekolah ini nanti saya dapat jajan, berarti itu termasuk motivasi ekstrinsik juga. Karena ada dapat imbalan dan untuk memperoleh itu saya termotivasi melakukannya. Anak banyakannya motivasi intrinsik atau ekstrinsik itu? Ekstrinsik. Dan yang intrinsik tadi adalah motivasi yang berasal dari dalam diri untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itulah motivasi intrinsik. Jadi yang kita harapkan nanti anak-anak kita ini melakukan sesuatu dalam pembelajaran, kita harapkan itu terjadi adanya motivasi intrinsik. Bagaimana untuk supaya keluarnya motivasi intrinsik tadi? Karena ada tujuan nilai-nilai kebajikan yang akan mereka capai. Ya, lanjut Ibu. Dan kita akan bahas yang namanya posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol ya Bapak Ibu ya. Di sekolah kita ini, guru kita ini macam-macam posisinya. Ibu bisa merasakan, apakah Ibu sebagai penghukumkah kita ini? Sebagai pembuat merasa bersalahkah kita? Atau kita cuma sebagai pemantau? Dan atau mungkin posisi kita menganggap siswa kita itu sebagai teman? Atau yang terakhir yang namanya manajer tadi. Oke, kira-kira banyak kan yang mana posisi Ibu saat ini? Manajer. Oke, Ibu manajer. Kalau guru-guru kita ini setelah langsung berhadapan dengan siswa kita selama ini apa? Sebagai penghukum yang banyak kita lakukan. Iya, kebanyakan kita lakukan itu sebagai penghukum. Sebagai mana yang Ibu ketahui, ilmu CGP yang kita dapat untuk posisi kontrol terbaik itu adalah posisi yang namanya manajer tadi. Apa itu posisi manajer? Apakah menunjuk-nunjuk saja? Apakah mengarahkan saja? Tidak ya. Jadi posisi manajer ini posisi di mana kita memfasilitasi siswa kita tadi untuk melakukan atau mencari sebuah solusi dari dalam diri mereka sendiri untuk mencapai sebuah tujuan, yaitu nilai-nilai kebajikan tadi. Dan dari penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman dan pemantau, coba kita bahas satu-satu. Coba Ibu, udah mengantuk Ibunya? Ya. Contoh penerapannya langsung. Kasusnya mungkin sama tadi, saat siswa tidak memakai atribut saat upacara bendera. Kalau kita sebagai memposisikan sebagai penghukum, kita lihat nih, Bapak, anak-anak Ibu semua, hari ini upacara bendera. Bagi yang tidak memakai atribut lengkap, tinggal. Kan gitu nah Bu? Dia kita pisahkan. Saya juga guru-guru kita juga seperti itu, dipisahkan barisannya. Di sana sudah dimaknai dengan proses penghukum sudah mulai jalan itu. Nah, nanti setelah selesai upacara, kemudian adanya yang namanya langsung kita beri ganjaran tadi, hukuman. Nah, contohnya ibu yang tidak memakai
atribut lengkap. Nih mana lokasinya nih? Bajunya mana namanya? Nanda tidak lengkap ya, topi tidak dibawa, lokasi tidak lengkap. Baris di sini, di dekat tiang bendera. Sama-sama nanti disuruh hormat kepada bendera. Ada enggak itu kita lakukan Ibu? Sekarang enggak lagi ya Bu, karena mengingat rasa kasihan juga, panas juga. Nah, kalau di sini gimana menghukumnya? Saya ingin tahu pula dari sekolah ini. Kalau kami di sini untuk menghukumnya, misalkan kalau mereka itu bersalah, tentukan mereka yang menentukan hukumannya sendiri apa yang mau, misalkan dalam membaca perkalian atau mau baca ayat pendek, silakan pilih. Nah, jadi tidak ada kami di sini lagi menyuruh hormat kepada bendera itu untuk mungkin zaman dahulu, kalau zaman sekarang ini tidak ada lagi. Iya, oke. Terima kasih Ibu Des. Berarti sudah ada pembaharuan hukumannya. Hukumannya udah bersifat akademis. Ya. Kalau kami di sekolah, bagi anak yang kurang lengkap atributnya, kami salah satunya ya meminta untuk melengkapi itu salah satu. Yang kedua, melakukan yang sifatnya adiwiyata. Mungkin ada tanaman yang udah kering kerontang, tolong disirami. Kemudian membersihkan yang namanya memungut sampah yang ada di halaman. Jadi kira-kira begitu saja yang ringan-ringan. Kita nggak mau melakukan yang hukuman yang berat. Tapi setelah kita mempelajari ilmu CGP ini, saya sadar gitu, apa yang saya lakukan selama ini ternyata salah ya Bu ya. Kita tidak boleh menghukum siswa kalau dalam ilmu dari sifat menuntun tadi. Dan kalau kita memposisikan posisi kita sebagai manajer, anak tadi yang bersalah tadi, kita akan lakukan yang namanya segitiga restitusi nanti. Kita akan bahas setelah ini ya, bagaimana membuat anak akan berubah sesuai dengan solusi yang terbaik yang dia lakukan. Oke. Kemudian contoh lagi, pembuat rasa bersalah. Bagaimana contoh posisi seorang guru yang melakukan siswanya merasa bersalah karena ucapan ibu tadi? Berapa kali ibu beritahu, kamu selalu mengecewakan ibu. Nah, itu salah satu membuat siswa merasa terenyuh ya. Duh, gara-gara saya ibu ini kok seperti itu ya. Nanti ibu kena marah sama kepala sekolah, kamu selalu seperti itu. Jadi itu berlandaskan seperti itu, dia ingin menyelamatkan dalam hatinya. Duh, gara-gara saya ini Bu Des kena marah nanti sama ibu apa. Baiklah, besok saya akan melengkapi atribut saya. Tapi cuma untuk keinginan Bu Des saja, ingin menyelamatkan, karena iba dengan rasa iba dengan Bu Des tadi, ucapan-ucapan dia terenyuh. Baiklah, saya akan lengkapi baju saya. Itu di hati dia ya. Kalau mungkin dengan guru yang lain tentu dia tidak akan lengkapi. Akibatnya cuma untuk Ibu Des saja, karena dia guru yang dia idolakan yang membuat dia merasa bersalah. Dia yakin ibu inilah, saya harus patuh kepada ibu ini. Itu karena kata-kata Bu Des tadi. Nah, lanjut Bu. Kemudian yang berupa posisinya sebagai teman. Pernahkah ibu memposisikan sebagai teman di sini? Pernah? Pernah ya. Nah, contoh kata-katanya itu, tolonglah, ayolah, ikuti aturannya. Nah, untuk kali ini saja bantu ibu ya, supaya baju Nanda itu lebih lengkap lagi. Jadi Nanda tidak kena hukuman. Bantu ibu, oke ya, hari ini saja, besok jangan diulang lagi. Bukan berarti hari ini membantu ibu kemudian diulang lagi. Jadi salah satu, kalau kata ucapan tolonglah, bantu ibu, harus kita hindari. Kalau kita menganggap diri kita posisikan sebagai teman, anak itu akan kurang menghargai yang lain nantinya. Dia akan menghargai ibu yang beranggapan, oh ibu ini dekat dengan saya. Dia menganggap dirinya sebagai teman. Nah gitu. Jadi kalau dapat dihindari yang posisi seperti itu ya ibu bapak ya. Kalau kebanyakan yang guru cowok ya, sama yang murid cowoknya gitu, kebanyakan kayak gitu, Pak ya, sampai berpelukan dia ya. Nah gitu. Jadi istilahnya kalau posisi kita tetap masih posisi sebagai seorang guru, jangan sampai terlalu dekat dengan dianggap teman kita sama anak, jangan gitu. Dengan kata ayolah bantu ibu, ayolah bantu bapak,
Jadi hal itu akan kurangnya penghargaan siswa kepada kita nantinya. Ya, oke. Lanjut yang kelima itu pemantau. Pemantau ini itu selalu memonitor siswa mana nih yang kurang lengkap. Ini, oke. Bapak, mari. Contoh ya. Dilihat nih Bapak ini kurang lengkap nih atributnya. Tolong ya, Bapak lengkapi besok. Bisa dibeli di Kopsis dan jangan diulangi lagi. Itu salah satunya. Jadi kita meminta apa yang kurang dari anak, kita minta untuk melengkapi. Kemudian jangan diulangi kembali. Cuma itu saja. Sebagai pemantau kita mengontrol saja. Jangan diulangi kembali. Oke, tapi solusinya cuma itu aja. Tolong lengkapi ya yang tidak lengkap atribut dan lokasinya. Dan itu pemantau. Dan yang ideal itu adalah posisi yang kelima. Apa itu Ibu? Ya, manajer. Posisi manajer ini posisi memposisikan antara guru dengan siswa, di mana kita proaktif, ya, memposisikan diri untuk memfasilitasi siswa tadi yang melakukan kesalahan dan mencari jalan keluar dari siswa itu sendiri. Bagaimana cara dia dari kesalahan yang dia lakukan, dia yang menunjukkan ya ide bagaimana cara menemukan cara yang terbaik yang dilakukan untuk menembus kesalahan dia tadi. Bagaimana caranya itu dengan melakukan namanya segitiga restitusi. Jadi kalau kita ada masalah siswa di sekolah, kita melakukan memposisikan diri kita dengan sebagai manajer. Nah, sebagai manajer ini kita memfasilitasi secara proaktif siswa tadi kita tanyai, bukan sifatnya menghukum ataupun menyudutkan. Jadi kita nggak menyudutkan, kita memfasilitasi diri dengan siswa tadi dengan cara mengajukan pernyataan dan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya membantu siswa tadi dalam hal mencarikan solusi dari masalah yang dihadapi. Dan sekarang yang terakhir, coba Ibu, kita sedikit latihan. Apakah menurut Bapak Ibu posisi kontrol yang manakah yang dipakai guru berikut ini? Ya, kalimat yang digunakan seperti ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrolnya apa itu? Sebagai apa? Kan ada 5 tadi. Ada pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai penghukum, sebagai manajer, kemudian sebagai pemantau. Kalau kalimat ini yang diucapkannya, betul, pembuat rasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kata itu yang terucap dengan kita, berarti siswa akan merasa bersalah dengan apa yang dia lakukan karena ucapan ibu tadi. Yang selanjutnya, oke, kalau ini yang diucapkan ibu tadi, udah berapa kali ibu kasih tahu, jangan telat lagi. Karena kamu telat 15 menit, kamu siram tanaman di samping sekolah. Apa itu posisinya? Ya, penghukum. Ya, bagus. Betul sekali Ibu ya. Selanjutnya, nah kalau ini kalimatnya kita juga, apakah kamu mau memperbaiki kesalahanmu? Yes, manager. Kalau itu yang kita ajukan, kita akan meminta solusi dari siapa ini? Dari diri anak tadi. Jadi bukan dari kita asalnya gitu. Ya, kalau dia telat, jadi gimana? Besok bisa nggak datang tepat waktu? Kalau seperti itu pemantau itu. Jadi kita memfasilitasi siswa tadi proaktif untuk dia mencari solusi dari masalah yang dihadapi. Seperti itu posisi yang terbaik ya. Lanjut. Nah, tolonglah bantu ibu, jangan telat lagi besok ya. Posisi apa itu? Sebagai teman ya. Jangan seperti itu ya ibu ya, tidak bagus. Kalau kita menganggap diri kita ini memposisikan kata tolong tadi, itu udah memaknai diri kita sebagai teman. Kalau sebagai teman kita cuma dihargai sebagai teman aja, ibu aja yang akan dihargai, yang lain tidak mau dia. Nanti yang pusing kita juga semua ya. Kemarin sama ibu itu patuh kamu ya, kalau sama saya kok enggak gitu. Nah, jadi dia akan milih-milih gitu. Karena dia dekat cuma sama
ibu itu aja. Ibu tuh baik kata dia. Kalau ibu tuh enggak kata dia. Nah, jadi akan pilih-pilih dia. Tapi kalau kita serentak melakukan posisi ini, siswa akan paham. Dia akan, kalau dia ada masalah, dia akan mencari solusi untuk diri sendiri. Saya sudah cobakan ibu. Alhamdulillah terbukti ya Ibu Desya. Saya waktu melakukan restitusi itu secara nyata, tidak pakai skripsi, tidak pakai konsep. Cuma saya kuasai dulu apa itu cara ucapan-ucapannya, kemudian saya pakai. Alhamdulillah berhasil. Anak tadi berubah dia. Besoknya dia datang tepat waktu. Karena dia menyanggupi untuk mencarikan solusi, dia menyanggupi melakukan itu. Saya lihat besok ya, bisa datang waktu, bisa Bu kata dia. Dia merasa lega dengan apa yang telah dilakukannya. Nah itu. Awalnya dia ketakutan, saya panggil itu. Karena saya kepala sekolah mungkin ya. Mari saya suruh jumpa. Ada apa? Dia agak tegang awalnya. Nanti saya lihatkan gimana videonya. Ya, lanjut. Ya, ini dia. Jika kamu terus tidur di kelas, kamu tidak akan dapat nilai dan akibatnya ketinggalan kelas. Posisi apa itu Ibu? Bapak Ibu? Nih, kalau pembebasan bersalah, apakah ada hukuman di sana? Jika kamu terus tidur di kelas, pemantau. Kita cuma memantau, ini tidak melakukan. Karena kita tidak ada memberikan hukuman di sana, cuma konsekuensinya akan ada kalau dia tidak melakukannya. Kamu ya kita pantau, jangan tidur-tiduran terus, Budes. Nanti Budes nggak dapat pelajaran, akibatnya Budes nggak dapat nilai, ya kan? Nah itu memantau. Nah itu aja. Siapa lagi ini ya? Ibu, kalau ibu bicara-bicara aja nanti nggak ngerti apa yang saya ajarkan, gitu ya. Itu pemantau. Itu contoh. Oke, lanjut. Dan yang keenam, keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kalau peraturan bersifatnya bisa negatif kalimatnya Ibu ya. Contohnya apa aja yang sudah kita buat di sini peraturannya? Dilarang buang sampah, dilarang berjalan-jalan, jangan ribut selama PBM. Itu salah satu. Jadi ada makna kalimat negatif yang dipakai. Di sini kalau dalam bentuk keyakinan, kita mengubah kalimat negatif tadi menjadi positif. Contoh, dilarang membuang sampah sembarangan. Kalimatnya kalau kita ubah menjadi positif apa itu? Buanglah sampah. Ya, very good, itu dia. Buanglah sampah pada tempatnya. Jadi keyakinan kelas itu kita sepakati semua. Yang mengadakannya adalah melakukan diskusi dengan guru dan murid di satu kelas. Kita bahas dengan membuat peraturan kelas dalam jatuhlah pada mengubahnya menjadi kalimat positif, dan setelah itu baru kita sepakati menjadi sebuah keyakinan. Secara bersama-sama kita bentuk ya Bapak Ibu ya, untuk menjadi sebuah keyakinan yang akan kita capai mengandung nilai-nilai kebajikan. Dan terus lanjutkan. Nah, pembentukan keyakinan kelas ini sifatnya ada beberapa, itu sepertinya bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, kemudian dibuat dalam pernyataan yang positif-positif saja, dan jangan banyak, sedikit saja tapi mudah diingat. Seperti tadi 7 poin saja sudah cukup, tapi mencakup hal yang sifatnya universal tadi. Kemudian sesuaikan dengan kondisi kelas dan juga sekolah kita, dan semua warga sekolah dan warga kelas. Kalau guru bisa juga ya, kita buat keyakinan itu. Jadi bagian telat seperti tadi, berangsur-angsur kita ubah, kita perbaiki. Dan lanjut Ibu. Nah, ini dia segitiga restitusi tadi. Apa itu? Segitiga restitusi itu adalah proses dialog antara siswa dan guru dan siswa. Gunanya adalah untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi dia yang mencarikan solusi dari masalah yang dihadapi. Jadi kegunaannya, tujuannya adalah mengubah perilaku murid yang negatif menjadi positif atas dasar motivasi intrinsik yang ada dari dia. Jadi bukan karena hukuman, bukan karena imbalan. Anak tadi berubah dengan sendirinya gitu, karena keyakinan dia yakin dia harus datang tepat waktu karena ada nilai-nilai yang mau dia capai. Ya Bapak Ibu ya.
Oke, 3 tahapan restitusi itu, yang pertama adalah tahap menstabilkan identitas. Kemudian tahapan kedua memvalidasi tindakan yang salah. Dia melakukan salah, kita validasikan. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita tanyakan keyakinan dia bahwa apa yang dilakukan itu salah dan mau nggak dia memperbaiki kesalahan tersebut. Oke, coba Ibu, apa saja yang masuk menstabilkan identitas tadi? Proses menstabilkan identitas itu berdasarkan dari membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Apa kalimatnya yang akan kita ucapkan? Jadi anak datang ke tempat kita kan, kita panggil, sini Nanda masuk. Nanti ya kita kasihlah sedikit, gimana keadaan Nanda, sehat? Ya. Kenapa tadi datang jam 7 lewat 30 Nanda? Kan itu dulu kan. Kemudian nanti saya telat Bu, telat bangun kata dia. Nah, kita stabilkan identitas dia. Oh, Ibu juga pernah telat seperti itu. Jadi anak akan merasa tidak takut, dia merasa agak sedikit plong. Ibu juga pernah telat. Di sini Ibu tidak mencari siapa yang salah di sini. Nah, kita stabilkan dulu. Mungkin dia rasa ketakutan, kita stabilkan diri anak tadi gitu, dengan ucapan-ucapan tadi. Oke. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Mungkin karena jauh tinggalnya kan? Iya Bu, kata dia. Nah, sekarang udah tenang anak tadi, kita validasi lagi. Kita validasi tindakan yang salah tadi dengan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi dia melakukan hal tersebut, kesalahan tersebut karena dia memenuhi kebutuhan dasar dia tadi. Di rumah tadi mungkin karena dia lapar, karena dia tidak makan, kebutuhan dasarnya nggak terpenuhi. Di sini dia tidur. Kan jadi sebuah kesalahan itu, masalah. Itu kita panggil. Jadi kita validasi dia melakukan itu karena kebutuhan dia tidak terpenuhi. Kita validasi dengan ungkapan seperti ini. Ibu bisa pilih aja gitu. Kamu pasti punya alasan. Mengapa kamu melakukan hal itu? Itu udah kita memvalidasi itu. Kalimatnya udah muncul. Kamu pasti punya alasan. Mengapa kamu melakukan hal itu? Nah, atau bisa juga padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, bukan? Ya bisa jadi dia nggak datang sekolah kan, tapi dia masih berusaha untuk datang meskipun telat. Kita menghargai juga gitu. Kita validasi bahwasanya ketelatan itu bukanlah suatu hal yang parah gitu, bukan kesalahan besar, masih bisa diperbaiki, itu maksudnya. Tapi kita dah membetulkan apa yang dia lakukan salah. Jadi kita nggak memperbaiki ya, kita tidak mengiyakan kalau itu salah itu benar, bukan. Tapi kita memvalidasi di sini menyatakan apa yang kamu lakukan itu tidak terlalu buruk. Nah, berarti kalau yang buruknya mungkin dia nggak akan datang gitu, bolos dia akan cabut. Nah, itu kalau masih ada keinginan dia datang, alhamdulillah. Berarti anak tadi masih ada rasa keinginan untuk belajar, tapi karena hal kebutuhan dasar dia tidak terpenuhi, makanya itulah menghambat proses pembelajaran tadi. Nah, muncullah tindakan-tindakan di luar yang baik-baik gitu. Nah, lanjut Ibu. Kemudian menanyakan keyakinan itu tertutupi ya. Jadi tahapan ketiga kita tanyakan keyakinan tadi. Di sini prosesnya adalah proses kontrol gimana ya. Oke, di sini posisi kontrolnya itu dasarnya itu termotivasi secara intrinsik. Caranya menanyakannya gimana? Kamu tahu bukan? Ini Nanda telah menyalahi keyakinan kelas kita. Jadi kita ajukan pertanyaan, keyakinan kelas mana yang telah Anda langgar? Yang telah kita sepakati tapi Nanda langgar. Seperti apa gambaran idealnya keyakinan kelas yang telah kita buat? Ya Bu ya. Nanti baru kita ajukan, apakah kamu mau memperbaiki kesalahan yang telah kamu lakukan? Nah, di situ kita ajukan pertanyaan tadi untuk dia nanti mencari solusi dari masalah yang dilakukan. Nah, nanti dia akan melakukan ide-ide. Oh iya Bu, saya akan mau memperbaiki kesalahan saya Bu.
Caranya bagaimana? Nanti dia akan berikan ide. Saya akan bangun lebih cepat ibu, kemudian berpakaian lebih cepat dan datang ke sekolah lebih awal. Oke, bisakah itu dilakukan besok? Ibu melihat Nanda udah datang tepat waktu, bisa bu katanya. Dengan semangat dia mengatakan bisa katanya. Jadi proses restitusi itu seperti itu. Adanya solusi dari anak tadi sendiri, bukan dari kita. Jadi kita jangan memberi solusi ya, anak tadi yang memberikan solusi. Dah, coba ibu kita contohkan. Ini dia proses segitiga restitusi yang saya lakukan. Boleh diputar ibu? Bisa diputar bu? Tadi misalnya kita udah mulai di sembilan, kira-kira kelihatan baru muncul di pagar. Ya, kenapa hari ini kok sebetulnya lagi tidak pernah datang ke pagar? Dan sekarang tidak ada. Ada apa? Oh, itu pengalaman. Yang berapa bangunnya? Ya, enam. Oh itu pengalaman. Buang kol, tidak lama. Ini hari pakai kolnya. Gimana tinggal lagi? Oh, jauh sekali. Jauh berapa lama? Dan 45 menit. Nanti kamu jam 6. Kemudian siap-siap dapat angkot yang berapa? Jam 10. Nanti jam 7 itu kan? Nah, itu berarti kan kalau seandainya kita masuk pukul 7, berarti jam 6 jam 10 baru di mobil. Waktu 20 menit kemari, kira-kira setengah 7 udah bisa nyampe kan? Itu masih telat juga. Kalau ada dulunya, saya kenal. Oke, ini tahu gitu. Tadi kemari butuh perjalanan di Parman waktu. Tapi dari jawaban dari tadi saya ingin tahu gitu, apakah dibenarkan kalau kita datang lagi. Nah, setelah itu memang bilangnya apa? Tidak sengaja gitu. Kalaupun yang jadi lagi mungkin juga telat kalau datangnya udah maksudnya udah 6:10 udah siap, dapat angkot telat ya. Sekarang ini tahu kan keyakinan kelas atau sekolah apa yang biasanya kalau kita langgar disiplin. Sekarang mau nggak dari memperbaiki? Mau ya? Bagaimana caranya? Tidur cepat. Sebelumnya berapa bangun? Jam 5 kalau tidur ya. Tapi hari ini dan telat. Kemarin itu kenapa? Sudah ya, intinya karena main tadi. Jadi caranya bagaimana supaya nanti bangunnya cepat, tidur dari awal itu bagaimana caranya? Nah, ulangin nanti, kemudian tidur dari awal. Bisa lagi memperbaiki kesalahan itu. Besok bisa diselesaikan datang dari awal, tidak telat lagi. Jadi itu aja, mudah-mudahan nanti bisa lebih baik lagi kembali dari orang biasa. Nah, silakan ikut ke kelas. Oke, bagaimana perasaan Radit saat setelah bertanya tadi? Sedikit nanya, oke. Belum nggak? Waktu bertanya setelah dapat bagaimana solusinya dari tadi sendiri? Bapak Ibu, itulah salah satu restitusi yang saya lakukan, nyatanya seperti itu gitu. Alhamdulillah anak tadi besoknya dia datang ke sekolah lebih awal, nggak pernah telat lagi, karena dia biasanya nggak pernah telat ya. Kemudian sekali-sekali dia telat, pas kebetulan saya datang, dia telatnya sangat lama sekali, udah jam 7.30 baru dia datang. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menerapkan di sekolah ya, yang sifatnya restitusi tadi dalam hal permasalahan. Nah,
Oke, begitu saja Ibu. Demikianlah. Terima kasih atas waktu yang Ibu luangkan untuk saya mendengarkan bagaimana penerapan budaya positif yang dari sekolah kita masing-masing. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dewi yang telah memaparkan materinya. Berakhirnya pemaparan materi yang tadi, maka berakhir pula lah acara kita pada siang hari ini. Terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk dapat hadir pada acara kita siang ini. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.